Oke, ini materi tambahan terkait dengan studi konstitusi. Karena ini Universitas Islam Majapahit, mestinya kita punya pandangan tentang konstitusi dalam perspektif hukum Islam. Jadi ini termasuk tambahan terkait dengan materi kita, apalagi negara kita bisa dikatakan negara Muslim ya, tetapi bukan negara yang beridentitaskan Muslim. Ya. Ini. Jadi kalau dilihat konstitusi atau dasar negara kita terkait dengan hukum Islam, maka kewenangan lembaga-lembaga negara ini dalam perspektif Islam, konstitusi diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip landasan moral dan etika bagi masyarakat. Jadi ya opposite kedudukannya hukum agama kita dengan konstitusi kita. Ya mungkin di tahun ini kita tidak banyak bicara tentang itu, tetapi di tahun-tahun kemarin ada ide-ide masyarakat atau kelompok-kelompok terkait dengan khilafah. Jadi Anda lebih percaya Al-Quran apa Undang-Undang Dasar 45? Nah, mungkin kita sebagai seorang Muslim, apa Anda nggak yakin dengan Al-Quran? Apa Anda nggak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi dalam konteks negara, kehidupan berbangsa di negara kita, ya apa nek ngomong secara privat pasti ya saya pasti setuju dengan Al-Quran dan hadis dan Quran. Tetapi dalam konteks negara mungkin beda, atau bisa juga yang membedakan atau yang melandasi sehingga tetapi harapan kita bahwa prinsip dasar-dasar ajaran keagamaan Islam ini tetap mendasari dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Wujudnya apa? Ya banyak konsep kehidupan bernegara kita tidak lepas dari ajaran-ajaran negara kita yang dituangkan di dalam sebuah konstitusi negara kita. Konsep masyarakat, konsep musyawarah, itu kan begitu. Atau bisa juga istilah-istilah di dalam konstitusi kita, istilah-istilah agama yang digunakan. Nah, kalau dilihat dari sini, apa sih yang menjadikan konstitusi dan hukum Islam? Kalau kita lihat bahwa di sumber-sumber hukum atau sebagai fondasi konstitusi kita, kalau di dalam perspektif ajaran agama kita ya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Apa hadis itu? Ya, hadis ini ya sunnah. Apa saja yang menjadi ucapan dan tingkah laku Rasulullah itu adalah menjadi hukum bagi umat Islam. Nah, ini juga diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Mungkin adik-adik ketika adik mempelajari ilmu hukum, itu kan ada kaidah agama, ada sosial, dan kaidah hukum formal. Kalau kita bicara konstitusi berarti masuk di dalam ranah hukum formal. Sehingga agama itu bukan berarti dikesampingkan atau direndahkan dari hukum formal, tetapi menegaskan. Nah, hukum agama itu kan kaitannya dengan keyakinan, keimanan. Ya. Nek ngomong hukum haram, dan awakmu setengah yakin setengah enggak, ya bisa juga dilanjut. Malah Pak didik ae. Malah Pak telah didik ae apa-apa Pak ngono kan. Kan ada hadisnya Pak. Kalau misalnya ada azan misalnya. Sing apik kan ya tepat waktu rek. Tapi ada usul fikih yang lain, ada waktu itu ada di awal waktu, di tengah waktu, ada di akhir waktu. Kapan kita harus menempatkan, melaksanakan di awal waktu, kapan kita melaksanakan di tengah-tengah waktu, atau bisa juga dilaksanakan di akhir waktu. Nah nek kok terabas kabeh kok pilih sing akhir waktu kabeh, ya gak oleh rek jane. Padahal Anda mengharapkan yang terbaik. Kenapa Anda melaksanakan sholat itu di akhir waktu? Ya mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, atau ada kegiatan yang lebih lebih sehingga mungkin dalam perjalanan atau apa, atau sehingga itu
mengisyaratkan menjalankan di akhir waktu. Tidak dipukul rata, kober gak kober pokoknya di akhir waktunya. Jadi kalau sholat maghrib itu ya jam 6:30, sholat isya itu jam 1:30, ya subuh jam 6, zuhur jam 2:30, loh ya korek itu asar 4:30. Nah itu ada ijma ini adalah konsensus ya, seperti tadi ada sebuah penafsiran kesepakatan para ulama yang menjamin mungkin amal ibadah panjenengan sehingga itu diijma'kan. Jadi misalnya kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan ada Android misalnya, apa saiki gak oleh gawe Android ya? Kalau dulu nggak ada pengeras suara, sekarang ada pengeras suara, apa saiki nggak boleh? Nah ini ada konsensus. Atau bisa juga tadi muncul hukum di awal waktu, di akhir waktu. Boleh dilaksanakan di awal, di akhir waktu kalau dalam keterpaksaan. Jadi ya Pak, wong aku bajuku kebres kabeh Pak, kurung tutup omah. Atau bisa juga kias. Kalau kias itu berarti istilahnya adalah mengacu pada analogi, deduksi. Jadi hukum kias ini adalah analogi mengenai permasalahan yang baru berdasarkan analogi hukum yang telah ada. Penggunaan kias konstitusi dapat membantu menjawab permasalahan hukum yang belum diatur secara tegas dari sumber-sumber hukum utama. Jadi misalnya di undang-undang atau di hadis di Quran tidak dijelaskan secara jelas, bisa juga dikiaskan. Misalnya hukum nutup aurat, apa ono biyen zaman Kanjeng Nabi ku gawe jilbab ngono. Paling bahasane cadar ya. Nek cadar pahammu kan ditutup kene, nek jilbab Pak. Wong irunge cek ketok ya Pak. Ngono, piye Pak? Dalam hukum mungkin di dalam konstitusi hukum formal bisa juga dijelaskan, mungkin bisa juga disesuaikan dengan budaya atau negara tersebut. Makanya ada hubungannya dengan konstitusi kita, bisa juga itu disederhanakan atau mungkin bisa juga disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan di negara kita. Makanya zamannya Wali Songo untuk siar ke negara kita, ke wilayah bangsa kita, bukan berarti memperhangus budaya kita, tetapi mengupdate, mengkiaskan, memperjelas. Karena apa? Mungkin bisa juga Indonesia itu belum mengenal agama tapi sudah yakin ya Allah Gusti Allah. Ada animisme, ada dinamisme. Kemudian dipertegaslah oleh para wali bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nek biyen sembuh pokoknya mestine Allah iki. Yakin, pokoknya yakin. Kon yakin tak nek meni awakmu ku nikah? Yakin, Pak. Wong aku normal, Pak. Aku ayu, Pak. Aku ya guru tau rapi, Pak. Sopo pasanganmu? Nah, walau alam Pak, pokoknya aku yakin. Nah, keyakinan itu menjadi. Nah, pelaksanaan daripada hukum Islam dalam konstitusi, misalnya konstitusi harus menyatakan jelas bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum utama. Artinya inspirasinya. Nah hukumnya Gusti Allah ini, ya wes bahasanya piye kan, misalnya berketuhanan, bertuhan, ya basicnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ini Indonesia, ya Tuhan yang Maha Esa. Penggunaan ijma dapat diakui sebagai metode pengambilan keputusan hukum. Ijma tadi kan konsensus. Berarti kalau di dalam bahasa hukum itu ada jurisprudensi.
ini adalah dari hukum-hukum Islam awalnya. Jadi ada beberapa pendapat atau doktrin dari para pakar atau para hakim yang pernah menangani kasus yang mungkin tidak juga hampir mirip sama. Kias ini dapat digunakan untuk menanggapi isu-isu yang tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya mungkin contohnya tadi, jadi ada konsep demokrasi di dalam Al-Quran. Ngomong Islam gua Al-Quran ono enggak? Sing ono yo Ansarullah. Ansar. Nah, dalam mengintegrasi sumber-sumber hukum ini atau hukum Islam ini, diharapkan konstitusi itu menciptakan dasar hukum sesuai dengan ajaran Islam, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, moralitas, kehidupan bermasyarakat. Kita tahu mungkin yang pernah dipondok bahwa ajaran agama kita itu kan diturunkan hanya untuk menegakkan keadilan. Agama itu kan tidak kacau, menstabil loh. Wong kun wis oleng ya, ndangak wae ngono. Bil awamu oleng ndangak bil pas nang Gusti Allah. Aja kok was marare, aja kok was ngomong. Ya Allah lah. Ya Allah ngene iki itu kalau beban berat hidupmu ndangak pas nang Gusti Allah. Tak bingung. Ya, begitu juga persoalan negara, ketika itu di dalam kalau tidak ada ya harus ada konsensus. Ya. Sehingga hukum Islam ini, ya mohon maaf ini yang saya sampaikan Islam karena mungkin ada juga salah sama. Kedaulatan Allah di dalam konstitusi seperti apa? Nah, ini kan ngomongin kedaulatan rakyat ya konstitusi. Nah, ini kedaulatan Allah di dalam konstitusi ya apa nih? Ono enggak pangeran doa hatimu di dalam otakmu, dalam langkahmu? Adakah pertimbangan? Ojo ngomong koyo wah, itu enggak aktif, Prof. Nah, etiknya apa? Jadi kedaulatan Allah dalam konstitusi ini mengacu pada prinsip kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat Islam. Dan Allah SWT prinsipnya dalam menunjukkan bahwa segala bentuk kebijakan, undang-undang, tindakan pemerintah harus selaras dengan ajaran agama Islam, bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada Allah keputusan-keputusan yang diambil. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan bernegara, iki ojo ngarep gaji tok rek. Ganjarane. Makanya ini arek pemerintahan ketika ada yang menjadi pejabat, menjadi anggota legislasi, pengambil kebijakan. Misalnya Anda membuat kebijakan, membuat jembatan, Randu Bango sampai bertunggul apa jenis? Berarti kalaupun itu menjadi kebijakanmu, idemu, itu menjadi amal ibadahmu, maksudnya. Ngerti ya sampean? Jadi apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak hanya menjadi kebaikan bagi masyarakat yang hidup saat itu di negara itu, tetapi menjadi amal ibadahmu setelah Anda menjadi jariahmu rek. Ini maksud daripada konstitusi atau kedaulatan Allah di sini. Jadi makanya ya bukannya guyon, mungkin saya seperti guyon ya ketika ngomong fakultas ekonomi itu balik dunia tok ya. Ya carane urip dunia penak. Ya apa salah karena dia berusaha urusan rumah tangga keluarga. Nek ini ngomong negara rek. Ya kita tidak hanya bicara ngomong ekonomi kita, tetapi juga ibadah kita kepada Tuhan. Jadi awakmu nek kok hitung gaji ya hanya segitu ya. Tetapi kalau kamu bonusnya ini menjadi jariahmu, nek ngomong jariah politik ya atau jariah kebijakan, keputusan program yang itu bisa juga bermanfaat bagi masyarakat. Selama itu digunakan berarti
jariahmu masih mengalir. Misalnya Anda menciptakan jalan, ruas jalan yang sebelumnya tidak ada jalan tembus antar desa ini, sehingga jalan ini yang awalnya kecil, idenya dari kamu. Ini menjadi jariahmu, menjadi amal ibadahmu. Lu iki biyen idene jalane Yanuar ya. Jadi mengane jenenge jalan Yanuar ngono kae. Nah, kalau ngomong negara kan dijadikan nama jalan ya. Wis nek kon ikhlas masih gak dijenengno jenengmu, iku idene berasal darimu memberikan manfaat bagi siapapun yang menggunakan jalan itu, maka amal ibadahmu akan mengalir terus kepada. Umane iku kebijakanmu iku mengalir dari kebijakan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang menikmati kebijakanmu, amal ibadahmu, ilmu cek melakukan gitu. Nah, iki rek sing menjadi catatan kita kenapa kita di pemerintahan. Makanya nek nang pemerintahan ya jangan berpikir ekonomi, politik, kepentingan pribadimu. Ilingo sakwise urip kowe. Makanya pejabatan eling mate ya. Oh gak raja mumpung dadi presiden ya. Yo dia hanya dapat itu gitu loh. Tetapi kalau dia berpikirnya jauh, itu menjadikan amal ibadah menjadi jariahmu begitu kan. Iki hubungannya. Makanya niatnya ya ditoto. Ya, tadi pejabat, tadi apa, siapapun nanti ketika adik-adik setelah lulus itu ya menjadi amal jariahnya. Selain mosok negara iku gak nganggarno rek, kan. Ya mesti nganggarno, tetapi nek itu gak cukup ya gak cukup kan. Tetapi kalau Anda ikhlas tidak hanya itu akan mengalir. Walaupun mungkin bisa juga di dalam pemerintahan, dalam negara itu ada unsur pencitraan. Duh, iki lho jalan. Pencitraan itu apa? Itu mang jalan R.A. Yanuar misalnya. Nah, kamu dikenal sejarah ya, dicatat dalam sejarah. Tapi yang paling penting mana kamu dicatat ini sebagai amal jariahmu. Sehingga tidak hanya dapat di dunia, tetapi dapat di akhirat juga. Ini maksudnya kedaulatan Tuhan tetap di dalam. Maka konsep kedaulatan dalam Allah atau Tuhan ini menunjukkan sumber utama kekuasaan otoritas, sehingga sesuai dengan ajaran agama. Makanya ini itu diniati satu. Dene kalah yo gak nelongso nemen, nek menang yo gak adiku nemen ngono. Artinya ketika mendapat amanah, yo harus menjadi sesuatu yang ladang ibadah, ladang amal. Makanya kalau saya teringat ketika saya menjadi aktivis di desa, ya aktivis di desa, walaupun seusia kalian saya sudah menjadi wakil ketua BPD, bayang umur 19 tahun, 20 tahun sudah jadi wakil ketua BPD. Nek dihitung biaya, nek mosok rapat honore 3.500. Nek gitu wis goreng tok waktu itu, bayang. Cara saya gitu 3.500 ge opo ngono kan. Tetapi kalau itu diniati dengan ibadah, berjuang untuk kampung saya, desa saya. Dulu saya didoktrin oleh sahabat saya, guru saya, yo nek terjun nang desa aja mikir ngono. Anggapan itu ibadah. Dene awakmu oleh bayaran oleh operasional ya alhamdulillah untuk operasional. Tetapi yang paling penting adalah itu menjadi amal ibadah. Minimal nek mati ku sing matekae wong sak desamu. Kowe sak. Misalnya Clarissa, siapa sih meninggal? Clarissa, innalillahi ya Allah. Atau mungkin ketika tidur teringat, kok kata Clarissa, lho lah wis meninggal sih. Langsung eling maca Al-Fatihah mendoakan. Jadi Anda didoakan masyarakatmu. Karena mungkin dia mengenal siapa Clarissa itu. Oh, itu loh yang memperjuangkan ini loh waktu itu. Sehingga kedaulatan Tuhan datangnya tetap ada di dalam. Ini menjadi semangat kita untuk berjuang di masyarakat, tidak hanya menjadi sebuah profesi pekerjaan, tetapi menjadi ladang amal ibadah.
Kemudian ketentuan secara konstitusional, konstitusi suatu negara yang berlandaskan Islam harus mencantumkan prinsip kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Allah sebagai ketentuan konstitusi seluruh sistem hukum di dalam pemerintahan. Ini adalah ketentuan konstitusional. Artinya itu harus benar-benar diniati, diwujudkan. Perkara meniono apa konflik interest, konflik kepentingan. Jenenge manusia mesti ae rek ono kan, untuk entah itu mengamankan perusahaannya, mengamankan keluarganya, atau bisa juga melindungi yang lainnya dari kaum-kaum marginal dan sebagainya. Itu urusan sosial, urusan kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi kalau itu kamu niati dengan kedaulatan prinsip agama Islam yang ada di dadamu, itu menjadi sesuatu yang kuatan kuat. Ada konstitusi yang seharusnya menetapkan bahwa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Minimal juga pertimbangan lah, nek ngomong kemanusiaan wis, atau bisa juga nek ngomong minimal gak ada nemen melenceng nang Gusti Allah, gak mursalin nemen ngono lho. Mosok di luar kekuatan ekspektasi manusia. Jengkel-jengkel tambah sak kabupaten akan nopi kabeh ngono. Iku lak wis di luar logika ya. Tapi mungkin saja itu terjadi gitu loh. Nek duwe make tenan rek. Mosok akan nopi kabeh wis sak kabupaten Mojokerto babah wis ya. Oh buktine Arab Saudi, Mekah yo ngomongin ngono ya iso aja bangga. Ya teknologi dan kembangan bisa juga itu terjadi. Hujan direkayasa. Wah. Ya apa rekayasa hujan itu. Kemudian penafsiran oleh ulama. Ini implementasi dari ajaran kita ya. Ulama atau cendekiawan agama memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum yang menilai kebijakan pemerintah. Mereka dapat menjadikan penasihat pemerintah dan masyarakat dalam menilai kesesuaian suatu kebijakan dalam ajaran agama kita. Jadi ini koyok pemerintahan kita, makanya ada majelis atau lembaga penasihat pemerintah, konsultan atau staf kepresidenan atau staf ahli bidang apa. Makanya koyok zamannya Presiden Jokowi bisa juga ada para ulama, para habaib yang menjadi penasehatnya. Ya. Jadi ulama juga menjadi referensi, dan kita tahu bahwa sejarah negara kita juga tidak lepas dari para ulama untuk mengambil sikap. Iku mah ngorek minimal nek ketemu jodoh di dunia, ketemu di akhirat ya ris ngono lho. Jadi nek ketemu jodoh di dunia, wis ketemu di akhirat lah. Sampai nek ketemu di akhirat berarti udah dadi bidadari sampeyan. Nah itu. Kemudian ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Ini pemerintah pada pemimpin dianggap memiliki tanggung jawab moral dan agama atas keputusan-keputusan mereka. Mereka dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT tindakan kebijakan yang diambil di dalam ketika dia menjabat. Ini iso dalam semua, tidak hanya ngomong negara, karena ini konstitusi ngomongin negara ya. Ini ngomongin peran Anda menjadi apapun yang melibatkan orang banyak, jadikanlah itu menjadi ladang, jadikan itu tanggung jawab Anda tidak hanya di hadapan anggota atau rakyat Anda, tetapi di hadapan Tuhan juga. Hukum alam juga akan berbunyi, hukum itu pasti terjadi. Makanya ada cerita tadi, ada beberapa pejabat yang mungkin bisa juga mendolimi masyarakat, mendolimi temannya, akhirnya juga mendapat hukuman juga dari Tuhan. Ya hukumannya gak ngenteni akhirat. Nek kadang ono jek wudunya ijit wis dihukum rek. Bahkan tadi diceritakan iku salah ndolimi wong iki. Sekarang itu menjadi hidup, tidak, mati juga tidak.
stroke nek. Dadi kembang bayang. Niku ya apa ini? Kalau Anda melihat itu hukuman ya boleh-boleh saja, tapi kalau itu menjadikan peluang kesempatan bagi si korban ya bisa juga, enggak apa-apa. Wis gak apa-apa wis siksa donya mending kok akhirnya cek mendemen. Tapi ya sing soro ya kabeh rek, gak kontok ya. Bener kon stroke. Lah ibumu sing rawat, dulurmu ya padha ae. Lah dulurmu elok nikmati ya piye. Nah. Tetapi kalau itu di posisi hidup berarti Anda masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bertobat. Tapi yang mang yo urip-urip tapi aku gak salah apa ya. Gak iso ngopi, gak iso anu. Iso mang bayang ya apa ning ngene. Padha mek sampean duwe mbah, punya orang tua yang dikasih umur 100 tahun tapi pegon rek ya apa. Ayo. Kan kate kok pateni ya mbahmu. Wis mbah kan urip percuma. Nambah-nambah dosa. Ngerepoti. Ngono ya. Apa kate kok pateni ya wong tua mbahmu. Ora sampean dikon nyambut gawe yo gak iso, dikon nyapu-nyapu gak iso. Tapi kalau kita berpikir dengan sudut pandang Tuhan, nah jenengan ikut kasih umur panjang. Semua orang berdoa biar umurnya panjang, tapi ya sih manfaati mbak. Ngono. Ya, gunakan kesempatan itu untuk menambah sahune panjenengan sampai. Gunakan untuk beribadah. Nek sampean hari ini dikurangi kesempatan kekuatan ya sak mampu panjenengan. Tapi nek pikun kan ya rusak awake sehat tapi utek gak sehat. Blesat wis. Wis sangurung mate mbah mari. Men gak ada terwet ya. Akuntabilitas ini menjadi tanggung jawab. Makanya banyak pejabat kita di awal tugasnya itu pasti ada sumpah. Nah, kalau ngomong hukum ya pakai fakta integritas sebagai bentuk meyakinkan pada masyarakat, pada umatnya, pada yang dipimpin bahwa saya menjalankan tugas ini tidak hanya sekedar amanah dari konstituen, dari masyarakat, tetapi juga amanah dari Tuhan yang harus saya jalankan. Yang saya harus bertanggung jawab tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini loh pakai hukum ini. Kemudian kalau ngomong penegakan hukum Islam, kedaulatan Allah itu mencerminkan perlunya penegakan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ingat, aturan-aturan itu gak ngatur sholat, ibadah, zakat, menutup barang alif ya. Agama diciptakan itu dalam menciptakan kebaikan, tidak kacau. Artinya termasuk peradilan, ekonomi, pendidikan, hukum yang bersumber dari Allah atau harus dihormati dan ditegakkan secara adil. Ngomong HP ku gak kok pangeran. Rumangsamu menungso iso gawe plastik. Sopo sing menciptakan plastik? Sopo menciptakan logam? Kabeh itu Gusti Allah. Masih ngomong APBN niku ya APBN kok pajak tok. Nah, hasil sumber daya alam, hasil tambang itu teko mbahmu. Itu gaenane Gusti Allah pas gunung di wilayahmu sehingga bisa kamu manfaatkan, bisa kamu jual. Itu sih jelas-jelas kependem, masih jelas ketok ngene kayu misalnya kursi. Oh ini iso tanggung jawab. Kalau bisa bahannya apa? Kayu itu bahannya dari apa? Kalau bisa saya pesen lah. Nggak ngomong Marta, bisa Pak besok tak tebang nang ini alas lagi. Oke, selanjutnya kita berbicara sehingga prinsip kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan dalam konstitusi ini menggarisbawahi bahwa hukum dan pemerintah harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip agama. Ada fondasi terbentuknya masyarakat yang adil, etis ini berlandaskan agama. Saiki lho, nek sampeyan gak percaya sampeyan wong Indonesia ya. Wong luar negeri cara agamane beda-beda, sukune berbeda-beda.
sekarang beda. Kok iso urip bersandingan? Iso urip damai. Iku nek kanggo Indonesia ya gak mungkin rek. Kuliahnya wis gelut. Amerika ya katakan negara yang pluralistik dan sebagainya, tidak didasari pada budaya, tapi dari negara lain yang datang ke situ, ya nek kita kan orisinil rek. Ya. Orisinil kan ya? Asli. Kon asli misalnya Clarissa, suku Madura lho. Marta teko Arab ngono. Nabila teko endi? Cina ta Korea iku. Tiongkok, Cina wah, bisa bergandengan. Ngomong ras, agama dan sebagainya, ya rasisme ya setawuran deh. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan prinsip hukum Islam dalam konstitusi. Nah, prinsip-prinsip hukum Islam intinya adalah keadilan dan kesetaraan. Hukum piagam Madinah. Wong Gusti Allah nek merentahno walaupun iku wajib iku ya cek kena dinyang lho ya. Kurang ya opo Gusti Allah nang awakmu. Misalnya awakmu gak iso salat berdiri ya salatlah dengan duduk. Kalau kamu gak bisa salat jangan duduk ya salatlah sambil duduk. Kalau kamu tidur gak bisa salat ya kedip-kedip. Gak kene, meneh. Kuwi wis terpaksa rek kan disolati anu lho ya. Iki lho, hukumnya Gusti Allah itu sampai koyo ngono. Apalagi nek ngomong negara. Mosok negara ku yo. Iki malah Indonesia dinyang ya. Kenapa hukum pencuri menurut hukum konstitusi kita tidak dipotong tangannya? Padahal hukum agama kita kalau Anda mencuri potong tangannya. Ya. Tapi kenapa di Indonesia tidak? Ya sik salah apa nyolongi kena dibalen no. Nyolong didik ae. Urusan donya ae ngono. Ya, urusan donya ae. Sepenting lah aku yo sepuro di sepuro sih wong kan apik-apik. Tuh. Tapi andai kata itu diterapkan betul sesuai ajaran agama, kira-kira ono enggak wong nyolong? Nah, misalnya Marta tahu nyolong, jerijine ketok tuh. Para salaman, tiba kon tau nyolong ya tahu. Tiba ibu ada motor dipotong gitu, baru nek potong pas salaman loh. Kamu kok putus, berarti kamu pernah mencuri ya? Nah, ya Allah, gak mencuri, kenapa? Kelindes ini. Atau mungkin ada yang kalau di desa itu kan kasih tanda aja, tanda hidup, itu kayak tompel, itu kayak apa ya, dicap gitu. Nah, Tuhan jelas kalau Anda kata ini dilaksanakan betul, yo adil tenan nek, gak wani tenan. Romaling ketok tangane dal. Sebab di dalam hukum Islam prinsipnya juga ada kebebasan dan hak asasi manusia ini ya. Bahwa konstitusi dalam perspektif Islam ini menjamin kebebasan individu sejalan dengan ajaran agama Islam. Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi termasuk hak atas kebebasan beragama dan hak atas dasar yang lain. Nah, koyo ajaran lakum dinukum waliyadin loh. Artinya kan sembuh sakarepmu, agamamu agamaku. Agamamu agamamu. Artinya di sini HAM dalam ajaran agama kita benar-benar di pangeran lho gak jalo awakmu disembah. Gak butuh awakmu kok sembah. Sebutuhke awak dhewe rek ngono lho. Walaupun mungkin ada juga perintah kono kepin uripmu tenang iki lho resep kok Kanjeng Nabi. Ilingo sing gawe urip kan ngono. Tapi sakjane Gusti Allah lho nek kon mendablek ya. Dablek lho ya, dablek. Masih kon gak nyembah, gak sholat, gak anu ya dicedhet-cedheke karena Rahman Rahimnya. Tapi menit hancur-hancurnya ya kok keblacute kon ngono. Ya garo rek ya. Ada pemerintah yang adil dan transparan. Ini konstitusi juga harus memberikan landasan
bahwa pemerintah yang adil dan transparan prinsipnya adalah syariah, mengawasi setiap aspek pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Artinya dalam menjalankan tugas pemerintah, selain secara institusional ada institusi, koyok pemilu ono Bawaslu, ono pengawasi gitu. Tetapi ketika masuk pengawasi podo menungsane nenek pengawasi turu. Katakanlah di desa itu ada petugas pengawas pelaksanaan wong piro nek sing diawong situk ngasih wong 3.000 sing kono dibom kene garo ya kene dicekel kene kei wae buyar. Dalam konsep transparan kalau kita beragama meyakini bahwa ada yang mengawasi selain manusia, saya yakin yo gak wani rek misalnya gue kantor opo ada kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan korupsi atau apa dan nek iku eling nek awakmu urip iki tidak hanya manusia tapi ada Tuhan yang melihatmu mengawasimu melalui siapa ono rokep atip rek ono CCTV lho pundakmu rek ilingo ta kok pundakmu kok ono CCTV ini ngono lho ono memori ini memori ini kok gak ngomong giga iku ndukure tera iku lho. Lah nek ngomong giga ngono wis entek awakmu. Rekaman ket umur piro 20 tahun. Gak berhenti. Tuh. Kemudian implementasi hukum Islam dalam sistem bentuk negara. Contohnya apa? Ada mahkamah syariah. Di sini ono mahkamah syariah. Di dalam negara kita ada pengadilan agama. Ada toh pengadilan agama. Di yang Kemenak itu ada pengadilan agama. Urusan terkait dengan syariat agama kita. Urusan cerai, nikah itu kan makanya Mahkamah Syariah ini lembaga pengadilan yang langsung berfungsi menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa perkara-perkara pidana suatu negara di wilayah. Mahkamah memiliki yurisdiksi khusus menangani kasus-kasus keluarga, misalnya waris, misalnya hak warismu, misalnya martaiku elok nasabi sopo bin sopo bin Jumadi itu berarti harus hukum agama. Dalilnya ini sing kayak maternalis atau paternalis. Nek paternalis berarti bapakmu. Berarti nek bapakmu Jumadi sing berhak untuk menikahkan kamu adalah Pak Jumadi. Misalnya dah aku gak kenal pakmu ya kak, kenal pakmu mana ya tambah ketorit ya. Ada hukum waris misalnya, yang ngomong hukum negara, terus saya kira hukum apa sampean? Hukum Muslim atau hukum Yahudi, gitu kan ya? Tapi saiki mungkin kok sampean aku ya sepakat hukum Yahudi ya pak. Ya kenapa? Ya adil, gak adil ya. Makanya saiki mungkin ya kalau di dalam keluarga Anda ketika bagi waris itu sedih gaya hukum gak hukumnya agama, hukum Yahudi wis. Ada anaknya papat bagiannya podo papat gitu. Jadi misalnya bapakmu dia warisan 1 miliar, anaknya papat yo berarti oleh 250 dang. Oh gak didelok martai ku anak barep wedok situ misalnya. Yo dia harus punya tanggung jawab banyak. Harusnya dapat lebih banyak. Atau bisa juga larisa anak tunggal atau anak keradil, anak terakhir. Nek hukum adat Jawa berarti kudu akhirnya apa? Larisa dapat bagian rumah. Tapi syaratnya kamu oleh omah, bagian omah ambek pabrik sing ngene Surabaya, ambek tanah sing nggo Trawas ya. Siap, Bah. Tapi aku urip melu awakmu. Umur 110 jek pekun jek urip gak mate-mate.
ada hukum Islam, ekonomi Islam misalnya, ya perdagangan, riba, syariah, berarti jual beli, sing saku piye kan ngono. Tuh, nanti mahkamah atau pengadilan Islam bisa juga diberlakukan, atau bisa juga bikin institusi secara, ya contohnya ada pengadilan agama, ada pengadilan umum, ada pengadilan berikutnya adalah terkait dengan penjelasan mahkamah syariah. Nah, yurisdiksi, ruang lingkup daripada hukum atau mahkamah syariah itu adalah mengkhususkan atau menangani kasus-kasus atau perkara-perkara terkait dengan hukum Islam, seperti perkara keluarga, nikah, perceraian, hak asuh anak. Loh, itu nek ngomong ekonomi itu halal haram, ya, produk halal. Nah, apa SDIE, ya, SDIE, apa itu?